keutamaan orang yang berilmu daripada orang yang ahli ibadat. Abid itu orang yang hidup hanya ibadat. Dia berzikir seharianan di sajadah berkhalwat. Dia membaca Quran umpamanya seharianan baca Quran. Nah, orang yang berilmu itu orang yang hidupnya mengajarkan ilmu, orang yang hidupnya mencari ilmu. Nah, walaupun amal kebaikannya, amal ibadahnya kada sebanyak orang yang ahli ibadat tadi, maka keutamaannya lebih utama orang yang alim itu. Rasulullah SAW bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlul qamar lailatal badri 'ala sairil kawakib." Ujar Nabi kita, kelebihan orang yang berilmu itu dibanding orang yang melulu beribadat itu seperti kelebihan bulan purnama dibanding dengan bintang-bintang yang lainnya. Bintang-bintang di langit tuh malam tuh kan kilip-kilip. Nah, tapi dibanding bulan purnama, nah bulan purnama itulah laksana orang yang berilmu, bintang-bintang itu laksana orang yang ahli ibadat. Riwayat lain mengatakan bahwa Nabi kita bersabda, kelebihan orang yang alim itu dibanding orang yang ahli ibadat seperti kelebihanku atas sahabatku yang paling rendah, ujar Nabi kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa waktu yang ada pada kita andai kata bisa digunakan untuk beribadat, bisa digunakan untuk menuntut ilmu, maka yang lebih abdal itu adalah menuntut ilmu. Ini ada waktu ini kugunakan sembahyang 100 rakaat bisa, waktu ini kugunakan untuk membaca Quran sekian juz bisa, tapi pada waktu bersamaan aku bisa menuntut ilmu. Mana mulianya, mana pahala lebih besarnya? Lebih besar menuntut ilmu itu dibanding dengan ibadah-ibadah sunat tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah bersabda, wala faqihun wahid asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Ujar Nabi, satu orang alim itu lebih sulit syaitan menggoda dibanding dengan 1000 orang yang ahli ibadat. Artinya orang yang ahli ibadat itu begitu mudah iblis syaitan menjatuhkannya, begitu mudah iblis syaitan menggodanya sehingga hancur amal ibadahnya. Nah, kalau orang alim itu sulit karena ia punya ilmu. Orang alim punya ilmu sehingga godaan-godaan syaitan itu bisa dilawannya dengan ilmu pengetahuan yang ada pada dirinya. Nah, yang ketiga, hadis yang kita baca tadi memberikan faidah kepada kita masyru'iyatul hijrah min ardi Saud. Disyariatkannya kita berpindah dari kampung yang tidak baik. Kita disuruh pindah. Di kampung ini kita kada bisa mengamalkan ajaran Islam. Di kampung ini kita kada bisa melaksanakan sunnah Nabi. Kita disuruh pindah dari kampung itu. Jangan diam di situ. Sembahyang berjamaah kada ada di situ. Acara-acara kebaikan, pengajian-pengajian agama kada ada di kampung situ. Yang ada beramian, orang permainan, orang karaoke di kampung itu. Kegiatan keagamaan kada ada. Nah, agama kita menyuruh kita hijrah. Kita pindah dari kampung yang jahat itu kepada kampung yang baik. Yang keempat, hadis tadi memberikan faidah kepada kita masyru'iyatut tahkim, adanya syariat tentang tahkim. Tahkim itu artinya mengangkat seseorang menjadi hakim. Apabila kita ada suatu permasalahan, pertengkaran, perselisihan, maka di situ kita berhak untuk mengangkat seorang hakim yang akan memutuskan mana yang benar antara kita ini. Syarat orang yang diangkat jadi hakim itu alim, yang kedua salih orangnya.
kita berperkara kawan-kawan nih behualan angka ini nyesaikung angka ini kada ada kesimpulannya. Nah, cari orang yang alim, cari orang yang salih orangnya, kita angkat beliau jadi hakim untuk memutuskan masalah kita ini apa, siapa yang bujur. Nah, itu disyariatkan di dalam agama kita sehingga kada ada persoalan nang kada terselesaikan. Nah, di situ ada istilah tahkim, mengangkat orang menjadi hakim untuk menyelesaikan permasalahan. Seperti hadis tadi, dua malaikat rahmat, malaikat azab bertengkar, mana yang berhak. Lalu mereka mengangkat seorang hakim yang memutuskan dengan keputusan ukur antara dua negeri itu mana yang lebih dekat, itulah yang ampunnya. Yang kelima, hadis tadi memberikan faedah kepada kita an-niyatus salihah as-salikah tanzilu manzilal amal. Niat yang bagus, yang benar itu menempati perbuatan. Nah, orang tadi sudah taubat kepada Allah dan dia ingin berangkat menuju kampung yang baik. Nah, punya niat berangkat ke kampung yang baik. Di tengah jalan dia meninggal dunia, maka dia dimasukkan dalam kampung yang baik itu. Artinya niatnya itu sudah menempati perbuatannya. Seperti sabda Rasulullah SAW, maniddana dainan yanwi qada'ah addahullah anhu yaumal qiyamah. Ujar Nabi kita, barang siapa yang berhutang dan dia berniat untuk membayar hutang itu, cuma kada kawa nang dibayar akan kada ada, tapi niatnya dalam hati, andai kata aku ada duit ku bayari hutang itu, cuma duitnya kada ada lagi, nah nang dijual kada ada, nang disanda akan kada ada, jakanya ada ku bayari hutangku, mati orangnya, addahullahu anhu yaumal qiyamah, Allah yang akan membayarkannya pada hari kiamat. Asal niatnya di dalam hati itu kuat, niatnya itu benar, bahwa andai kata dia punya, dia akan membayar hutang-hutangnya itu. Nah, seperti orang yang tobat kepada Allah tadi, begitu dia berangkat niatnya sudah ke negeri yang saleh, nah dia kada sampai ke sana, cuma sudah dimasukkan ke sana. Nah, contohnya lagi orang tobat kepada Allah, dia ini banyak kadaan sembahyang yang mesti dibayar, dia tobat kepada Allah, maka syaratnya tobat ini apa? Mesti mengqadha. Nah, karena ini hutang dengan Allah. Begitu ia tobat, menyesal kada sembahyang dahulu itu, dan sekarang sudah baik, sudah sembahyang, dan dia bercita-cita kada akan mengulang lagi. Nah, mengqadha sembahyang itu perlu waktu. 10 tahun kada sembahyang, sekarang tobat. Nah, begitu dia tobat, belum sampai habis qadhaannya, tetapi dalam hatinya ada niat yang kuat bahwa dia akan mengqadha seluruhnya, maka itu menjadi selesai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena niatnya yang baik tadi. Yang keenam yang dapat diambil faidah di dalam hadis tadi adalah sa'atu rahmatillahi ta'ala, keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang nang sekian banyak berbuat dosa, sekian banyak berbuat aniaya, begitu dia kembali kepada Allah, tobat kepada Allah, Allah terima tobatnya. Nah, itu menunjukkan bahwa rahmat Allah itu meluasi daripada seluruh kesalahan-kesalahan dan kejahatan hamba-hambanya. Wa Ahmad bi sanadin sahih qala Allah azza wa jalla ya bani Adam qum ilayya amsi ilaika wamsi ilayya uharwil ilaika. Riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, berfirman Allah azza wa jalla, wahai manusia,
bangkit engkau, berdirilah engkau kepadaku, niscaya aku berjalan mendatangimu. Dan berjalanlah engkau kepadaku, niscaya aku berlari mendatangimu. Nah, ini hadis kudusi. Itu terjemahnya demikian. Berdirilah engkau untuk menghadap kepadaku, niscaya aku berjalan mendatangi engkau. Kita ini hanya berdiri, Tuhan sudah berjalan mendatangi. Berjalanlah engkau kepadaku, aku akan lari mendatangimu. Nah, ini hadis diterjemahkan, dijelaskan dengan sebuah hadis kudusi yang lain lagi, seperti hadis kudusi yang berikut ini: man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabarak wa ta'ala indahu hasanatan kamilah, wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allah anhu asyra hasanat ila 700 dha'fin ila adha'afin katsirah. Barang siapa yang punya niat kebaikan, nah hanya berniat kebaikan, hanya berniat, belum apa-apa, hanya berniat kebaikan, Allah tulis baginya satu kebaikan sempurna. Allah tulis baginya satu kebaikan sempurna. Nah, hanya berniat kebaikan, ditulis Allah satu kebaikan. Itu ia maksudnya, bangkitlah engkau kepadaku, niscaya aku berjalan datang kepadamu. Artinya belum kita bergerak-gerak lagi, hanya berdiri, belum melangkah, Allah sudah berjalan mendatangi kita. Artinya kita hanya berniat, belum lagi berbuat, Allah sudah memberikan pahala satu kepada kita, jika yang kita niatkan itu adalah kebaikan. Jika dia berniat dengan kebaikan, maka dia amalkan, dia laksanakan kebaikan itu, Allah tulis di sisinya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat dan lipatan yang banyak lagi. Nah, kalau dia berniat yang baik, lalu dia laksanakan niatnya itu, Allah tulis 10, bisa sampai 700, bisa sampai kada terhingga. Nah, itu artinya adalah hadis kudusi tadi mengatakan, berjalanlah engkau kepadaku, niscaya aku akan lari datang kepadamu. Nah, kita berbuat, Allah balas 10, bahkan sampai 700, bahkan sampai adha'afin katsirah, lipat ganda yang banyak. Nah, kita berjalan, Allah tuh lari. Artinya apa? Bahwa kita berbuat satu kebaikan, maka akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sangat banyak, sekurang-kurangnya 10. Kalau baik pekerjaannya, baik niatnya, baik adabnya, bisa sampai 700 dibalas oleh Allah, bisa sampai lebih daripada itu. Nah, kita bersedekah umpamanya, bersedekah, isukin aku nang bersedekah, nah dapat pahala 1. Artinya hanya kita berdiri, Tuhan sudah berjalan mendatangi kita. Maksudnya tuh, esok hari kita bersedekah, keluarkan sedekahnya, ini minimal dapat 10 pahala. Itu paling inting, minimal. Kalau sedekahnya ini bagus, niatnya bagus, diberikan kepada orang yang bagus, adabnya bagus, kada 10 lagi, itu bisa berlipat ganda. Nang 10 itu nang balasan yang paling rendah diberikan Allah 10. Nah, itu artinya begitu kita berjalan, Allah lari datang kepada kita. Artinya balasan Allah itu lebih cepat dan lebih banyak daripada amal perbuatan yang kita perbuat. Nah, selanjutnya wa Muslimun, dan riwayat Imam Muslim.